Lorong sempit di bantaran sungai pemukiman padat kawasan Mangkubumi, Medan, Sumatera Utara harus dilewati polisi untuk sampai di 2 sarang narkoba. Polisi bahkan harus mendobrak paksa 1 sarang narkoba di bibir sungai yang sengaja dikunci pintunya untuk menangkap pelaku. Sejumlah pria yang diduga sebagai pelaku narkoba nekat melompat ke sungai untuk kabur dari sergapan petugas. Namun polisi tetap berhasil meringkus setidaknya 9 pelaku yang terdiri dari 2 pengedar dan 7 pengguna narkoba. Dari 2 sarang narkoba yang digerebek, petugas menyita 7 paket sabu siap edar, puluhan alat hisap, sejumlah uang dan bahkan sebilah kapak yang sudah dimodifikasi yang diduga untuk menyerang petugas. Bahwasannya kita gerebek 2 titik, berhasil mengamankan di 2 titik, yaitu sekitar estimasi 7 paket sabu-sabu yang akan diedarkan dan digunakan biasanya di tempat ini, dan puluhan bong, ratusan plastik, di mana kami amankan 7 orang pemakai dan 2 orang kami nyatakan sebagai pengedar di 2 titik yang cukup meresahkan di kota Medan ini. 9 pelaku yang ditangkap kini dibawa ke Polrestabes Medan guna proses penyidikan lanjut. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa, iNews melaporkan. Usai menjalani serangkaian pemeriksaan kesehatan dan tes urin di Bidokes Polrestro Jakarta Barat, artis Revaldo Vivaldi dinyatakan positif mengkonsumsi narkoba dan langsung ditetapkan sebagai tersangka. Artis Revaldo akhirnya dinyatakan positif mengkonsumsi narkoba dan langsung ditetapkan sebagai tersangka. Sebelumnya Revaldo lakukan rangkaian pemeriksaan kesehatan dan tes urin dan dinyatakan positif mengkonsumsi narkotika dan psikotropika. Revaldo dijerat pasal berlapis atas kepemilikan dan penyimpanan narkotika dan psikotropika dengan ancaman hukuman paling lama 12 tahun penjara. Kalian di bang relap terus kok hilap nyesel nggak atau seperti apa nih Bang Revaldo? Perkara yang keempat, artinya sudah 3 kali ditangkap, ini yang keempat yang berurusan dengan hukum tentang narkotika tersebut. Pak, sebenarnya alasannya apa sih Pak? Kita bertanya kenapa dia memakai lagi, alasannya adalah karena supaya badannya fit, kemudian supaya tenaganya kuat dan sebagainya. Bahkan sesekali dipakai karena dia banyak pikiran. Nah, kita dalam pikirannya apa? Kita fokus kepada dia menyimpan narkotika itu. Saat ini pelaku telah kita amankan dan telah kita tetapkan sebagai tersangka. Sebelumnya Revaldo Vivaldi, pemain sinetron Ada Apa Dengan Cinta ini tertangkap saat narkoba Polres Jakarta Barat. Polisi menemukan peralatan konsumsi sabu, 2 klip plastik bekas pakai narkoba jenis sabu, dan obat keras golongan A yakni Xanax dan Aprozola. Artis Revaldo 3 kali terjerat kasus narkoba yakni pada tahun 2006, 2010, dan 2023 silam. Tim Liputan iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, puluhan rumah semi permanen di kawasan padat penduduk di Jalan Tembik Bolong, Muara Angke, Jakarta Utara hangus terbakar. Warga sekitar lokasi kebakaran panik dan berusaha menyelamatkan barang-barang berharganya dari kobaran api. Sulitnya akses menuju lokasi kebakaran dan sumber air membuat api semakin membesar dan merambat ke rumah lainnya. Belum diketahui penyebab dari kebakaran ini, namun diduga api berasal dari korsleting listrik dari salah satu rumah warga. Awalnya kejadiannya mungkin dari korsleting dari listrik juga. Korsleting listrik? Iya. Awalnya makan sedikit, ya namanya juga bubuk-bubuk kayu lah, lebih cepat habis. Rumah semi permanen? Iya, sampai permanen. Diduga korsleting listrik kebakaran hebat menghanguskan 4 petak rumah di kawasan padat penduduk di Wonokromo, Surabaya, Jawa Timur. Sementara di kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara, kebakaran melanda depot air minuman isi ulang dan menewaskan seorang balita berusia 4 tahun. Bantuan bosku, oke sampai di TKK bosku, bantuan bosku. Kebakaran hebat melanda kawasan padat penduduk di Jalan Waringin, Wonokromo, Surabaya, Jawa Timur.
Kobaran api pun dengan cepat membesar dan melahap 4 petak rumah. Kondisi angin kencang membuat api dengan cepat merambat hingga membakar sejumlah kendaraan. Petugas pemadam kebakaran langsung menerjunkan personil dan 14 mobil damkar agar api tak merembet ke bangunan yang lebih luas. Dugaan sementara api berasal dari korsleting listrik. Meski tak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kebakaran juga terjadi di lokasi depot air minum isi ulang di Jalan Melati, Kelurahan Tanobato, Kota Padang Simpuan, Sumatera Utara. Dalam insiden tersebut, seorang balita berusia 4 tahun ditemukan tewas terjebak di dalam rumah. Jenazah korban pun langsung dievakuasi ke RSUD Padang Simpuan. Di saat kami melaksanakan pemadaman, korban terjebak di dalam rumah, dan saat itu kobaran api sudah membesar. Saat kejadian kebakaran pun kami sudah tidak dapat melihat ada korban tersebut. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran, namun api diduga berasal dari ledakan tabung gas di lantai dasar bangunan. Tim Liputan iNews melaporkan. Kecelakaan maut terjadi di jalur Semarang Boyolali, Jawa Tengah. Sebuah truk box menabrak sepeda motor hingga terseret dan terbakar. Tabrakan ini membuat sepeda motor terbakar, sementara truk box terguling di bahu jalan. Warga pun berupaya memadamkan api menggunakan apar atau alat pemadam api ringan. Kecelakaan bermula saat truk box diduga melaju dengan kecepatan tinggi dan berupaya mendahului truk lain dengan mengambil jalur berlawanan. Namun saat bersamaan muncul kendaraan dari arah berlawanan sehingga pengemudi truk box membanting setir ke kiri untuk kembali ke jalurnya. Saat itulah truk box menabrak sepeda motor di sampingnya dan membuat sepeda motor terseret belasan meter. Akibat kecelakaan, pengendara motor meninggal dunia. Kendaraan sempat terbakar, untuk SPM roda 2-nya terbakar karena gesekan dari aspal sama tangki yang kemudian terjadi percikan. Namun alhamdulillah karena tadi ada telepon 110 terus kita langsung mendatangi TKP, kemudian kita padamkan menggunakan apar. Rumah orang tua pelaku pembunuhan wanita pedagang bawang di Nrekang, Sulawesi Selatan hancur diamuk massa. Massa kecewa dan kesal tidak terima kerabat dan keluarganya dibunuh. Warga yang emosi dan mengamuk menghancurkan rumah orang tua pelaku pembunuhan seorang perempuan pedagang bawang bernama Salma, usia 44 tahun di Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan. Warga tersulut emosi meluapkan amarahnya dengan membongkar bangunan rumah sehingga tersisa kerangka bangunan saja dan merusak benda-benda yang berada di dalam rumah. Istri terduga pelaku sedang berada di rumah orang tuanya, sementara orang tua terduga pelaku tengah berada di kota Makassar. Terutama keluarga korban, kerabat, untuk tetap tenang, tidak melakukan tindakan-tindakan yang mungkin kontraproduktif yang akhirnya merugikan. Dalam hal ini situasi Kamtimas, mari kita jaga sama-sama, menjaga Kamtimas yang ada di Nrekang. Saya pastikan jajaran saya akan berusaha sekuat tenaga kami untuk mengungkap kasus ini seterang benderang. Hingga saat ini pelaku pembunuhan Salma masih berada di Polres Nrekang untuk mendalami motif pembunuhan dan kronologinya. Sementara itu, warga dan keluarga korban serta masyarakat dihimbau agar tetap menahan diri dan tidak melakukan aksi main hakim sendiri yang berpotensi melanggar hukum. Tak terima disukan dicopot dari jabatannya, Kepala Dinas Perhubungan Goa membajak apel pagi di kantor Bupati Goa, Sulawesi Selatan. Keributan pun tak terelakkan. Tidak ada. Bubar.
Kepala Dinas Perhubungan Agus Harahap tiba-tiba memasuki lapangan apel dan merebut mik dan meminta seluruh ASN membubarkan diri saat Bupati Goa Husniah Talenrang akan memimpin apel pagi di halaman kantor Bupati Kabupaten Goa. Sontak kejadian ini membuat ASN kebingungan dan memicu keributan di lapangan. Tak lama, Kepala Dinas Perhubungan dikawal sejumlah petugas Satpol PP menjauh dari lokasi. Usai terjadi keributan, apel pagi pada Senin kemarin tetap dilanjutkan dan dipimpin Bupati Goa. Diduga, aksi ini sebagai bentuk kekecewaan Kepala Dinas Perhubungan yang diisukan akan dicopot Bupati Goa dari jabatannya bersama 15 pejabat lainnya. Sebelumnya, ribuan orang menerobos pagar kantor Bupati Goa dan melakukan aksi vandalisme sekaligus memaksa Bupati mundur dari jabatannya. Aksi ini dipicu isu penonaktifan 16 Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), termasuk Sekda oleh Bupati. Massa menilai Bupati Husniah Talenrang telah mencoreng budaya dan kearifan masyarakat di Kabupaten Goa. Para pedemo sempat menduduki kantor Bupati hingga akhirnya membubarkan diri. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma iNews melaporkan. Sebuah video yang memperlihatkan dua aparatur sipil negara diduga bermesraan di sebuah ruangan kantor viral di media sosial. Video tersebut menjadi sorotan karena diduga terjadi saat jam kerja. Dalam video berdurasi sekitar 1 menit lebih, terlihat seorang pria dan wanita berada di dalam sebuah ruangan. Keduanya diduga merupakan ASN yang bertugas di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Rekaman ini kemudian menyebar luas di media sosial dan memicu perhatian publik. Beredar dugaan peristiwa tersebut melibatkan seorang pejabat dengan jabatan kepala biro dan bawahannya. Namun saat dikonfirmasi, Sekda Pemprov Sumbar tidak bersedia ditemui dengan berbagai alasan. Untuk menelusuri kebenarannya, serta memastikan ada tindaknya pelanggaran disiplin ASN, Pemprov Sumbar telah membentuk tim khusus. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan.